Selamat bertemu kembali dalam kuliah pemrograman 2 dan topik kali ini adalah stack dan queue. Apa itu stack dan queue? Stack dan queue adalah salah satu bentuk tipe data atau struktur data. Kalau kemarin kita sudah bicarakan mengenai array, ini adalah bentuk lain atau bentuk struktur data yang lain, yaitu stack dan kemudian queue. Nah, selain stack dan queue, nanti ada queue yang spesifik, namanya priority queue. Jadi kita akan bicarakan mengenai stack queue dan priority queue. Nah, stack dan queue, kita akan bicarakan pertama masalah stack. Apa itu stack? Stack adalah suatu bentuk baru ya, dari struktur data. Stack ada yang menyebut sebagai tumpuan. Nah, struktur baru yang lain ada antrean atau queue. Kemudian ada yang namanya antrean prioritas atau priority queue. Nah, itu juga antrean. Nah, apa yang baru? Nah, tentunya ini kita akan lihat perbedaan dengan yang sudah kita pelajari, yaitu array. Jadi kalau array sudah kita pelajari kemarin mengenai bagaimana array itu diisi, kemudian bagaimana dihapus, bagaimana hubungannya dengan memori. Nah, kita juga bisa lihat di sini bagaimana mengakses stack, bagaimana mengakses queue, bagaimana mengakses priority queue, bagaimana menambahkan, bagaimana menghapus. Nah, itu akan kita pelajari di sini. Nah, kontras dengan array. Jadi kalau array itu isinya elemen-elemen ya, di stack juga isinya elemen-elemen, cuma posisinya agak berbeda. Kalau array kita bisa mengakses di mana saja di semua elemen itu, asal kita tahu indeksnya maka kita bisa mengakses array atau elemennya. Nah, sedangkan di queue kita hanya bisa mengakses yang teratas, nah, yang stack ya, yang stack teratas. Sedangkan yang queue atau antrian itu adalah yang ujung. Nah, ujungnya bisa dua, ujung depan dan ujung belakang. Nah, kapan dipakai? Mungkin kita tidak menyadari bahwa kita sering memakai aplikasi dan aplikasi itu menggunakan stack dan queue ya. Jadi biasanya di belakang layar sehingga tidak kelihatan bahwa kita memakai stack atau queue. Nah, yang sering atau biasa memakai adalah compiler misalnya untuk stack dan queue juga untuk antrean ya. Kalau kita lihat pemberdayaan pemakaiannya ya, kalau di array itu untuk database ya, karena memang susunannya deretan gitu ya, dan bisa diakses kapan saja atau di mana saja atau yang mana saja. Nah, sehingga di array itu dengan mudah kita bisa beralih dari satu baris atau record ke baris yang lain, ke elemen yang lain tanpa susah payah gitu ya, dan langsung gitu ya. Artinya asal tahu indeksnya kita bisa menghitung alamatnya, kemudian alamatnya itu kita ambil datanya. Nah, penghitungan alamat itu secara implisit dilakukan oleh sistem sehingga kita tidak merasa bahwa kita adalah berpindah alamat. Nah, array itu dapat dimodifikasi isinya, dapat diakses, dapat diganti dengan mudah ya, asal kita tahu indeksnya tadi. Kemudian penyisipannya juga mudah, penghapusan mudah, pencarian mudah. Nah, mudah di sini adalah bahwa simple ya, cuma mungkin butuh waktu yang panjang. Misalnya untuk penyisipan yang ordered gitu ya, yang terurut, maka kita perlu menggeser. Nah, penggeserannya itu yang lama ya. Penghapusan juga demikian. Pencarian kalau terurut kita bisa cepat dengan melakukan binary search. Nah, kemudian untuk tumpukan dan antrean,
itu biasanya dipakai untuk pemrograman ya internal atau back end-nya. Biasanya dipakai untuk digunakan untuk menyimpan sementara nilai-nilai ya, atau alamat-alamat bisa juga kalau kita mengakses subroutine itu kan, atau fungsi alamat yang panggil akan dicatat, karena kalau setelah selesai nanti melakukan tugas di fungsinya maka akan kembali ke program utamanya. Nah itu berarti alamatnya harus dicatat. Nah dicatatnya itu cocok dengan menggunakan tumpukan atau antrean. Nah biasanya lebih banyak ke tumpukan ya, karena kalau tumpukan tuh urutannya akan ya yang lama atau main program itu akan taruh di bawah sendiri, kemudian yang paling baru itu akan ditaruh di atas. Nah itu sifat dari tumpukan. Nah array aksesnya langsung bisa ke elemen manapun, butuh waktu konstan dan sangat cepat ya, tergantung indeks yang tadi, langsung bisa ditemukan elemennya. Sedangkan tumpukan array hanya memungkinkan akses di satu tempat ya, satu tempat yaitu elemen yang paling atas untuk tumpukan dan ujung-ujung untuk antrian ya. Sehingga kita tidak bisa mengakses di elemen yang tengah. Nah, kalau ingin mengakses yang tengah maka harus dibongkar dulu dari yang tumpukan teratas, kemudian di bawahnya gitu baru ditemukan. Nah, abstraksi itu adalah kita tidak melihat di dalamnya, tapi kita melihat interface-nya, bagaimana sebuah tumpukan ataupun antrean itu ya. Nah untuk array misalnya sebagai pembandingan, saat pengguna mengindeks sebuah array maka menentukan alamat memori. Jadi kita bisa menentukan alamatnya dengan indeksnya itu. Nah, jadi kalau nama array itu adalah alamat elemen pertama, kemudian untuk indeksnya, dengan indeks kita bisa menghitung alamatnya, yaitu offset dari alamat itu dikalikan ukuran elemen array itu. Jadi offset alamatnya adalah indeks dikalikan ukuran elemen array ya, sehingga makin banyak ya alamatnya akan banyak gitu ya. Nah dengan tumpukan antrian semuanya dilakukan melalui metode, jadi kita tidak menghitung-hitung alamatnya ini ya, tapi melalui metode atau melalui fungsi atau melalui metode ya. Jadi pengguna tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. Juga tidak diperlukan ukuran awal. Nah, kalau kita pakai array kita harus pesan dulu. Oh saya pesan 100 tempat atau 1000 tempat atau 1.000.000 tempat gitu ya. Nah di stack dan queue tidak. Ya. Jadi pesan awalnya ya pesan tumpukan kosong atau antrian kosong gitu ya. Nah tumpukan antrian itu dapat menggunakan array sebagai struktur dasarnya. Jadi abstraksinya menggunakan abstraksi stack, tapi kemudian dibaliknya itu menggunakan array. Nah itu bisa juga. Tapi bisa juga menggunakan linked list. Nah nanti setelah kita bicarakan stack queue ini kita akan bicarakan linked list. Nah ini linked list adalah bentuk baru juga dari struktur data. Jadi nanti akan kita pelajari linked list. Setelah itu kita pelajari bentuk yang lain juga yaitu tree. Kemudian ada bentuk lagi misalnya graph gitu ya. Nah kita baru pelajari array dan sekarang adalah stack dan queue. Tapi untuk pengguna, apakah tumpukan antrian itu di belakangnya menggunakan array atau menggunakan linked list, itu sama saja bagi pengguna ya. Tidak merasakan perbedaannya karena pengguna akan mengakses menggunakan method. Nah, jadi tahunya adalah metodenya itu. Jadi saudara ibaratkan kayak motor gitu ya. Motor itu motor mesin di dalamnya itu pakai bensin atau pakai solar misalnya.
Motor solo nggak ada ya. Motor apa itu 2 tak 4 tak dulu ya, sekarang mungkin sudah tidak ada juga. Itu kan dari luar sama saja gitu, yang beda kan di dalamnya. Dari sisi pengguna ya, kalau mau motor tuh kalau mau di rem ya di situ remnya, dijalankan ya diputar gasnya gitu ya, itu sama gitu ya. Jadi dari pengguna, dari sisi pengguna sama, dari sisi mesinnya berbeda gitu. Nah, seperti itu. Jadi tumpukan antrean itu mau diimplementasi dengan array ataupun dengan link list, bagi pengguna sama saja. Nah, kita akan melihat bagaimana stack dan queue pertama menggunakan array. Oke, untuk tumpukan bentuknya ya seperti tumpukan amplop sini ya. Tumpukannya mungkin akses ke item terakhir yang dimasukkan. Jadi kita masukkan item terakhir kan ke atas ya, berarti yang di atas itu yang bisa diambil atau bisa dimasukkan ya. Kemudian untuk mendapatkan yang kedua hingga terakhir harus dihapus satu gitu ya, maka kemudian baru dapat yang terakhir. Nah, ini contohnya analogi layanan pos. Jika kami menerima surat, kami biasanya membuka yang paling atas terlebih dahulu, membayar tagihan atau apapun, lalu menyingkirkannya dan membuka yang kedua. Nah, kalau antriannya disusun oleh apa yang datang, maka yang datang terakhir akan dilayani duluan ya. Nah, kemudian oleh Pak Pos biasanya setelah tumpukan seperti ini kemudian dibalik gitu ya, pindah tempatnya di dekat mejanya, kemudian dibalik, sehingga yang datang duluan ya akan dilayani duluan. Tapi kalau tidak dibalik ya berarti ya yang datang terakhir akan dilayani duluan, dan itu adalah prinsip dari tumpukan. Implikasi kinerja, perhatikan apa yang sudah kita sebutkan tentang kinerja tumpukan. Jadi first in last in first out, yang terakhir masuk akan diambil duluan. Nah, tumpukan adalah apa yang dikenal dengan istilah last in first out ini ya, last in first out. Nah, operasinya itu hanya dikenal ini push, pick, pop gitu ya. Push kalau kita menaruh di atas berarti push, kita melihat saja yang paling atas pick, kemudian mengambil atau menghapus yang paling atas itu pop. Jadi push, pop, pick atau push, pick, pop ya. Jadi 3 itu yang penting, atau yang paling penting sebenarnya push dan pop. Jadi menaruh dan mengambil gitu. Nah, yang menaruhnya di atas, mengambilnya juga yang paling atas. Itu prinsip kerja dari tumpukan. Nah, aplikasinya untuk compiler misalnya untuk pengecekan tanda kurung biasa, tanda kurung kurawal, tanda kurung siku, kemudian untuk tabel simbol, mengolah evaluasi aritmetika misalnya, bisa juga menulis simbol pohon dan graf bisa juga ya. Kemudian untuk pemanggilan fungsi ya. Kemudian untuk kalkulator juga bisa, ini untuk aplikasinya ya. Pengecekan tanda kurung misalnya ya, kalau kurung buka masukkan ke stack, nanti sampai ditemukan kurung tutup ambil ke stack gitu misalnya, dan nanti akan ketahuan apakah pasangannya benar atau tidak. Di push itu memasukkan ke stack ya. Di sini push masukkan ke stack, kemudian dari apa itu tumpukannya akan bertambah 1. Kemudian ya ini urutan kalau dikerja itu ya A masuk dulu, B masuk lagi, C masuk lagi, kemudian D. Yang dikerjakan dulu yang mana? Yang D, karena yang D paling atas gitu ya. Kemudian C baru B baru. Nah, tapi pada saat mengerjakan B kemudian ada D, C, kemudian B, kemudian akan mengerjakan A, ternyata ada pekerjaan baru lagi, ya A-nya tidak jadi dikerjakan, nunggu yang berikutnya lagi, misalnya E gitu ya. E-nya masuk misalnya, nah berarti E dulu baru A. Ya, itu prinsip dari
tumpukan, stack. Operasi pop, ambil kalau tumpukan A, B, C, D tadi, maka yang terambil duluan adalah D, kemudian C, kemudian B, kemudian A. Nah, kalau sudah selesai semua berarti kosong. Awalnya adalah kosong. Tambah satu-satu berarti dia bisa naik satu-satu. Pick, nah kalau pick itu hanya mengintip. Nah, picknya pick ya. Melihat saja isinya, tidak diambil gitu ya. Kemudian ini ukuran tumpukan seringkali tidak terlalu besar ya. Biasanya karena itu diisi sedikit kemudian dibongkar lagi, diisi sedikit bongkar lagi gitu ya, sehingga biasanya tidak besar ya. Jadi dalam aplikasi tumpukan digunakan dalam banyak kasus. Anda hanya dapat membuang data setelah menggunakannya, jadi diambil kemudian bisa dibuang kalau sudah selesai, dan biasanya itu cepat ya. Maka dibuat temporer ya. Kemudian kelas stack ya. Kalau kita pakai C++ kita bisa membuat kelas. Kelasnya namanya stack misalnya. Nah, kalau kita membuat kelas stack kemudian isinya array, bisa juga ya. Nah, stack isinya constructor untuk menerima ukurannya, kemudian push, pop, pick ya, ini operasi dasar dari stack. Push untuk menambah, pop untuk mengembalikan, pick untuk melihat ya. Kemudian ada lagi misalnya ada is full, is empty. Nah, ini untuk tambahan ya, optional, tidak harus ya. Nah, kalau optional di situ ya is full itu sesuai dengan istilahnya mengecek apakah penuh, is empty mengecek apakah kosong. Kalau penuh berarti is full-nya true, is empty-nya false, sedangkan kalau kosong is full-nya false, is empty-nya true gitu. Nah, kalau ada isinya dan tidak penuh berarti is full-nya false, is empty-nya juga false. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bentuk dari operasinya di dalam applet misalnya ya. Nah, ini ada applet stack. Nah, misalnya seperti ini. Kalau saya pop berarti dia akan ngambil di sini. Kalau saya push misalnya 78 ini ya, ini saya 78, kemudian saya push berarti dia akan masuk 78 di sini ya. Nah, di sini akan masuk ya. Nah, 78-nya masuk. Sedangkan kalau pop berarti dia akan ngambil 78-nya itu kemudian turun ya. Nah, kalau baru ini new itu baru berarti kita membuat stack kosong. Kemudian kita bisa mengisi satu-satu, misalnya 56 kita push ya. Nah, perhatikan ini topnya di bawah, di luar indeks, ini indeks ya, ini array ya. Indeks 0 berarti 0 di bawah itu, kemudian dia akan naik. Nah, untuk push modelnya adalah topnya dinaikkan dulu. Nah, ini dia akan naik dulu di sini ya, topnya naik di sini, kemudian diisi nilainya. Nah, itu diisi. Ya, sudah selesai itu ya. Kemudian mengisi lagi misalnya 145. Kita bisa mengisi, jadi caranya sama. Ini akan diisikan ini, maka topnya dinaikkan dulu. Nah, di bawah naik dulu, kemudian 145 diisikan ke sini. Nah, ini ke situ ya. Nah, demikian seterusnya kalau saya isikan yang lain ya. Bisa juga seperti itu. Nah, itu ya.
lagi misalnya, nah, ini modelnya sama seperti itu, terusnya naik dulu. Ini akan saya penuhi dulu ya supaya kelihatan penuhnya. Banyakannya. Nah, ini penuh ya. Nah, bagaimana penuh kalau diisi lagi? Karena ini menggunakan array maka dia tidak bisa lebih banyak lagi gitu ya. Nah, ini akan muncul stack is full. Can't push, stack is full. Nah, sehingga tidak bisa mengisi lagi. Maka kita bisa pop. Nah, kalau pop kebalikan dari push ya. Kalau pop tuh diambil dulu nilainya, masuk dulu, kemudian topnya diturunkan. Nah, itu ya. Ini pop lagi ya, dia akan diambil nilainya dulu, kosong sini, terus turun popnya. Nah itu, ya. Itu adalah stack. Bagaimana dengan queue? Nah, kalau queue itu seperti ini ya. Nah, ini queue antrian. Pointernya ada dua, yaitu front dan rear. Kalau tadi hanya top ya, sekarang ada front dan rear. Apa gunanya? Kita bisa lihat di sini. Pada saat ditambahkan sesuatu data, misalnya saya tambahkan 3 gitu ya, insert, maka dia akan ke situ ya, masuk ke sini, insert ya, maka dia akan masuk ke situ. Kemudian saya tambahkan lagi, maka dia akan masuk ke rear lagi gitu ya. Nah, ini rearnya masuk ya. Saya tambahkan lagi misalnya 2, 3, 4. Nah, dia akan insert ke situ juga. Nah, terus masuk ya, masih bisa masuk. Saya isi 6 saja misalnya, masuk juga ya. Nah, ini kelihatan penuh ya. Sekarang saya ingin masukkan lagi 45. Nah, ini akan muncul can't insert karena queue is full ya. Karena sudah penuh. Sudah penuh, tidak bisa menambahkan di situ ya. Sehingga tidak bisa diisi lagi. Nah, bagaimana kalau remove? Remove itu dia berhubungan dengan front. Kalau tadi kan dia ya, kalau nambah antrian itu kan nambah ke belakang gitu ya. Sedangkan kalau di bank itu antrian kemudian dipanggil, maka ini akan berkurang. Maka remove itu akan mengambil, nah ini semuanya ke sini. Dia akan ngambil isinya, ini remove lagi misalnya, diambil isinya, nah dia akan naik. Nah, di frontnya naik sekarang gitu ya. Nah, kalau frontnya sudah naik di situ berarti ini masih ada kosong sekarang. Apakah bisa diisikan? Kita lihat biasanya di saya isi ini ya. 84 misalnya gitu. Kemudian insert. Nah, dia masuk ke sini. Dia akan wrap around. Namanya istilahnya wrap around. Karena di sini penuh tapi di depan ada, berarti dia ke sini lagi. Sehingga sekarang rear-nya itu indeksnya lebih kecil daripada front. Tapi nggak masalah, itu boleh gitu ya.
Nanti yang dia akan indeksnya untuk ngambil, dia akan lihat di front naik terus, udah kan yang rear itu juga kalau nambah dia akan nambah di sini. Kita lihat misalnya 612 gitu ya. Kita insert, maka dia akan diinsert di situ. Nah, di sini. Nah, ini sudah penuh. Nah, kalau penuh apakah bisa diisikan lagi? Kita bisa lihat 76 misalnya ya. Nah, ini akan munculkan insert queue is full. Nah, ini sudah penuh. Dia sudah berdampingan antara front dan rear di sini ya. Rear kemudian sebelahnya front, berarti dia penuh, nggak bisa diisi lagi. Nah, supaya bisa diisi ya remove dulu, dilayani dulu yang ini. Nah, dia akan kosong gitu ya. Di remove lagi dia akan kosong lagi dan seterusnya. Ini bisa diisi. Nah, ini adalah queue. Nah, kemudian ada lagi namanya priority queue ya. Nah, priority queue itu ya seperti queue tapi priority, ada priority-nya ya. Bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah seperti ini ya. Priority queue. Jadi seperti queue, tapi isiannya seperti ini ya. Saya kita lihat bedanya ya. Misalnya saya isi berapa? 300. Kalau enggak ya 500 ya. 541 misalnya. Kita akan insert 541. Nah, 541 dia akan masuk kemana? Ternyata dia akan digeser ini, karena ini 541 itu lebih besar daripada 50, 50-nya naik. Lebih besar dari 41, 410, maka 410-nya naik lagi. 485 naik lagi. Nah, ini 622. Nah, ini lebih kecil sehingga 541 ditaruh di situ. Nah, jadi kalau priority queue maka data yang dimasukkan akan diurutkan. Jadi tidak seperti yang pertama tadi, yang queue biasa. Priority queue itu datanya diurutkan sehingga yang front itu selalu yang punya prioritas paling tinggi, kemudian yang rear itu yang punya prioritas paling rendah gitu. Nah, sehingga pada saat di remove akan kena di frontnya itu gitu ya. Nah, di sini frontnya. Nah, ini kalau di remove lagi ya frontnya akan kena di situ. Nah, di situ ya. Nah, kalau di sini kemudian saya isi misalnya paling besar ya 99 gitu ya. Nah, maka dia akan diisikan di paling bawah dengan cara menggeser ke sana. Nah, dia akan ke situ. Ya. Tapi kalau saya isi di paling kecil misalnya di sini diisi 12 gitu. Ya, dia prioritasnya paling tinggi sehingga dia akan di atas. Sehingga priority queue itu ya seperti queue tapi terurut di sini. Nah, sudah perhatikan bahwa rearnya ini tidak bergerak ya, rearnya di sini terus gitu ya. Frontnya aja yang naik turun di sini ya. Kalau insert, nah ini akan naik ke atas. Kalau remove turun ke bawah. Rearnya tetap di sini gitu ya. Kecuali kalau habis dia akan di bawah gitu ya. Nah, kita bisa lihat misalnya di remove sampai habis gitu ya. Ini frontnya turun-turun. Ini. Nah, ini kalau dihabiskan, nah frontnya akan ke bawah. Nah, ini kosong berarti ya. Nah, rearnya tetap di situ. Ya. Sehingga kalau ditambah dia akan naik-naik. Nah, sehingga untuk priority queue itu rearnya tetap, sedangkan kalau tadi kita pakai queue biasa maka bentuk dari queue-nya itu akan priority queue, posisi rearnya akan tetap di bawah.
Itu perbedaan Pareto Q dan Q. Ya. Baik, itu adalah materi untuk stack dan Q. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.